Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan pikiran kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah, yang alhamdulillah kita dijadikan sebagai orang-orang yang mengingat Allah di tengah banyaknya orang-orang yang lalai kepadanya. Kita dimanfaatkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan yang agung, yaitu duduk bertafaqquh fiddin. Itu di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan dunia, alam barzah, akhiratnya, kebaikan pada diri, keluarga dan negerinya, kebaikan pada akal, pada agama, pada jiwa seseorang, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap agamanya. Terlebih khusus alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari fikih kurban, yang dimana kita telah mengambil dari 15 pembahasan. Sekedar kita mengulangi sedikit. Yang pertama yang kita telah ambil, perlu untuk kita pahami tentang istilah-istilah di dalam syariat kita, bahwa masalah kurban terkadang lapas-lapas yang dilapaskan oleh syariat kita berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaannya. Yang pertama biasa dikenal al-hadyu, yaitu sembelihan kalau dia berentetan dengan seseorang yang melakukan haji. Akan tetapi kalau sembelihan itu berentetan dengan Idul Adha, maka dikenal dengan al-udhiyah, yaitu sembelihan yang disembelih pada Idul Adha. Akan tetapi kalau sembelihannya berkaitan dengan lahirnya seorang anak pada hari ketujuhnya, maka biasa dikenal dengan akikah. Akan tetapi dalam makna lain biasa dikenal az-zabhu, sembelihan. Semua jenis sembelihan biasa dikenal dengan sembelihan. Kemudian juga kita sudah pelajari tentang yang cara kedua, yaitu bagaimana cara menyembelih. Bahwa cara menyembelih boleh dengan nahar, yaitu ditusuk pada unta. Terlebih khusus dia diberdirikan, diikat kaki kirinya, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh imam kita pada rakaat yang pertama. Kemudian yang kedua dengan cara az-zabhu, dengan cara disembelih, yaitu biasanya dilakukan pada kambing, pada sapi, atau pada hewan-hewan yang lain. Yang kemudian yang ketiga dengan cara al-jarhu, dilukai sampai dia mati. Akan tetapi sekali lagi ini kalau darurat, bisa dengan cara dipanah, ditembak, atau dengan cara apa saja. Yang jelasnya dia dilukai yang mengakibatkan dia mati. Terlebih khusus misalnya kalau hewan yang liar, maka itu dibolehkan di dalam syariat. Karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan terkadang hal yang tidak dibolehkan karena ada hajat. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang permasalahan ketiga, alat yang dipakai untuk menyembelih, bahwa segala yang menjadikan darah itu mengalir, membuat nyaman sembelihan, maka boleh dipakai menyembelih. Entahkah itu kayu, entahkah itu besi, batu dan selainnya, kecuali dua hal, yaitu apa?
gigi dan tulang. Maka ini tidak dibolehkan, karena dia diantara alat yang dipakai oleh orang-orang Majusi. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyelisihi mereka. Kemudian yang keempat, kita juga sudah mempelajari tentang siapakah yang paling berhak menyembelih. Yang pertama, seorang muslim atau ahli kitab, bukan seorang musyrik yang melakukan persyirikatan kepada selain Allah. Kenapa jangan sampai dia menyembelih untuk selain Allah? Dan itu diantara dosa besar, diantara kesyirikan. Dan kemudian yang paling terafdalnya adalah siapa yang menyembelih, siapa yang berkurban, itulah yang paling terafdal menyembelih. Akan tetapi kalau berserikat ada 7 orang, siapakah yang paling layak? Yang maka paling layaknya adalah yang paling bertakwa. Paling layaknya adalah yang paling bertakwa. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa siapa yang paling bertakwa? Kita lihat siapa yang paling taat melaksanakan perintah dan siapa yang paling jauh melaksanakan larangan. Misalnya seseorang, kelompok sapi yang pertama ada 7 orang. Yang satu cuma melakukan kewajiban-kewajiban sholat, yang satu senantiasa melakukan sholat malam, sholat sunnah. Jangan lagi ditanyakan sholat wajibnya. Maka ini yang lebih berhak. Kenapa? Karena dia yang lebih diharapkan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kita sudah menjelaskan apa yang diucapkan oleh orang yang menyembelih. Bahwa orang yang menyembelih mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dalam lafaz lain cukup membaca Bismillah bisa. Sudah sah sembelihan seseorang. Tapi kalau mau seseorang menyempurnakannya, maka dia bisa mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, dia bisa bahwasanya dia mengatakan hadza minni, ini dariku. Jadi hadza minni wa ilaika, ini dariku ya Allah untukmu. Boleh juga mengikutkan untuk keluarga, bahwasanya ini dari saya dan untuk keluargaku. Bahkan boleh juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa ini dariku ya Allah, untukmu, untuk keluargaku dan untuk umatku yang belum pernah menyembelih. Ini dibolehkan, tapi ini hanya dibolehkan pada kambing. Adapun pada sapi dan unta terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwasanya tentang apa-apa yang terhubung bagi orang yang berkurban. Bahwa di antara yang terhubung orang yang berkurban, bahwa orang yang berkurban hendaknya tidak mengambil dari kuku-kukunya atau rambut-rambutnya ketika ingin berkurban. Bagaimana kalau misalnya dia kan dilarang dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Dilarang sampai dia menyembelih hewan sembelihannya. Tapi bagaimana kalau seseorang di hari Lebaran ada niatnya ingin berkurban, tapi tidak ada uangnya. Akan tetapi di hari Lebaran ketemu dengan saudaranya atau ketemu dengan keluarganya, dia diberikan amplop misalnya, sehingga langsung ada niatnya. Dia sudah potong kuku di pagi hari untuk pergi sholat Idul Adha. Dia potong kuku, dia cukur tadi malamnya, malam Id. Kemudian apa? Dia pergi sholat Id. Ketika pergi sholat Id, ketemu dengan saudaranya, dia diberikan amplop 2 juta isinya, bisa untuk beli kambing. Bagaimana? Apakah dia bisa berkurban padahal dia sudah potong kuku, dia sudah cukur rambut? Jawabannya bisa, karena niatnya baru muncul, karena keinginannya baru. Dan kemudian kalau ada orang yang ingin berkurban, akan tetapi dia potong kukunya, apakah kurbannya sah atau tidak? Jawabannya kurbannya tetap sah, akan tetapi mengurangi kesempurnaan kurbannya. Itu pendapat dari pendapat jumhur. Di antara sifat berlebihan yang mengatakan tidak sah kurbannya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini pendapat yang menyelisih kebanyakan di kalangan para ulama. Kemudian di antara yang kita ingatkan juga
bahwasanya kurban ini adalah ibadah, maka hendaknya ditakan hatinya, diikhlaskan niatnya, bukan untuk sum'ah, untuk kita didengar bahwa kita kurbannya paling besar, paling mahal, paling bagus, bukan untuk dilihat dan untuk didengar oleh masyarakat atau siapapun dari selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga sudah ingatkan bahwa hewan kurban yang terafdal adalah yang terbesar manfaatnya, artinya banyak dagingnya. Kemudian yang kedua yang paling bagus dagingnya, biasanya ini didapati pada sembelihan laki-laki, kurban yang jenisnya laki-laki, sebagaimana Nabi lakukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dikabsyai, dengan 2 ekor domba laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ini lebih sedikit lemaknya, karena banyak bergeraknya. Berbeda dengan hewan-hewan ternak yang betina, biasanya lemaknya lebih banyak sehingga dagingnya tidak lebih nyaman dibanding yang laki-laki. Ini kita sudah konsultasikan juga kepada para peternak bahwa itu betul, bahwa laki-laki itu biasanya lebih berotot sehingga dagingnya lebih nyaman untuk dimakan dibandingkan yang hewan ternak yang dari kalangan wanitanya atau perempuannya. Kemudian di antara yang tidak boleh dikurban adalah yang terjadi padanya di mahal, yaitu buta jelas butanya, kemudian patah jelas patahnya, kurus jelas kurusnya, sakit jelas sakitnya, ataukah patah yang lebih dari setengah dari patahnya, misalnya tanduknya patah setengah, telinganya hilang setengah. Ini jelas tidak dibolehkan. Akan tetapi kalau sudah dibeli, kemudian terjadi kecelakaan di jalan, atau misalnya turun dari mobil masuk ke masjid, ternyata terjepit, akhirnya luka, apakah boleh? Jawabannya di kalangan para ulama, awal dia beli untuk berkurban tidak ada aib, sehingga ini sudah sempurna. Akan tetapi satu dan lain hal yang menghalanginya, maka ini dimaafkan. Apakah tetap dia sembelih? Jawabannya tetap dia sembelih. Apakah sah? Jawabannya sah. Tapi kalau dia ganti dengan yang lebih baik, itu jauh lebih afdal. Karena adanya dalil innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kecuali kalau sudah tidak ada uang, itu uang yang terakhir, maka itu saja. Tapi kalau ada uang untuk kita ganti, maka gantikan. Karena yang dinilai adalah apa yang kita persembahkan. Apa yang kita persembahkan untuk Allah, kalau yang terbaik, maka Allah balas yang terbaik. Itulah di antara yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Kemudian di antara juga yang telah kita pelajari, bahwasanya hal yang harus kita perhatikan pada permasalahan kurban, bahwasanya yang terkait dengannya permasalahan harinya, bahwa hari kurban harus setelah sholat Idul Adha, harus setelah sholat Idul Adha. Siapa yang berkurban sebelum Idul Adha, maka tidak dinilai kurban, tapi dia dinilai hanya sembelihan biasa. Dan harinya sudah kita jelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat pada hari Idul Adha saja, ada yang berpendapat 3 hari tapi masuk di dalamnya Idul Adha, ada yang mengatakan juga 3 hari di luar dari Idul Adha, jadi 11, 12, 13, sehingga terjadi 4 hari. Dan ada juga yang mengatakan selain daripada itu, yaitu seseorang tidak menghitung dari hari Idnya. Kemudian ada pun tempatnya yang paling afdal di lapangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi boleh dilakukan di masjid. Ini juga banyak permasalahan. Ada yang mengatakan kalau di masjid bau, ketahuilah bahwa baunya itu apa? Bukan najis. Ada juga yang mengatakan kotorannya Ustaz, nanti kena najis, orang jalan masuk di sajadah, ketahuilah semua yang dimakan dagingnya itu bukan najis. Semua kotoran yang dimakan dagingnya bukan najis. Maka ketika terkena pada celana
atau pada baju dan kita sudah bersihkan airnya, yaitu kotorannya, ada basah sedikit, kita pakai sholat, maka dibolehkan. Sama dengan darah. Darah tidak ada yang mengatakan bahwa darah itu najis. Maka dari itu para sahabat Nabi ketika berperang mereka terluka, mereka bercucuran darah. Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka harus pulang lagi ke kota Madinah, ambil pakaian, ganti pakaiannya, baru berperang lagi? Tidak, karena darah itu bukan najis. Karena darah bukan najis, kecuali satu darah, darah haid, darah nifas. Maka ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan bukan najis. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan bukan najis. Tapi dia di antara darah yang kotor yang seharusnya seseorang berpaling darinya. Kemudian di antara juga yang kita sudah jelaskan bahwasanya hendaknya seseorang dengan kurbannya dia bagi tiga. Dia makan, dia beri makan orang lain, dan dia simpan. Tapi kalau dia mau memberikan seluruhnya dibolehkan, atau dia mau makan seluruhnya dibolehkan. Tapi di antara maksud pensyariatan dari syariat kurban agar orang-orang yang tidak mampu membeli daging itu bisa merasakan lezatnya makan daging. Itu di antara dari hal yang kita tekankan. Adapun hukumnya kita juga sudah pelajari bahwa hukum kurban terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Inilah pendapat jumhur, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah, guru dari guru Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa dia wajib bagi siapa yang mampu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa wajib bagi seseorang, yaitu dengan cara fardu kifayah. Kalau ada satu kampung yang sudah melakukan satu, maka gugur yang lainnya. Tidak mesti semua yang mampu, tapi ada satu yang melakukan di kampung tersebut, maka sudah gugur yang lainnya. Itu di antara 3 pendapat. Dan yang terakhir yang telah kita ambil adalah kalau ada hewan kurban yang ada janinnya di dalam perutnya, kemudian kita kurban, apakah anak di dalam perut tersebut bisa kita makan? Jawabannya bisa. Berdasarkan dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sembelihan pada ibunya adalah sembelihan pada janinnya. Sembelihan pada ibunya adalah sembelihan pada janinnya. Jadi dibolehkan seseorang memakan apa yang ada di dalam perut kalau sudah disembelih ibunya. Akan tetapi di kalangan para sahabat, terlebih khusus Abdullah bin Umar, tidak menyenangi kalau ada unta yang bunting yang sudah hamil, beliau tidak senang untuk dia jadikan kurban. Karena dia pelihara, dia biarkan melahirkan, itu jauh lebih merahmati hewan kurban dibanding kita sembelih. Kecuali kalau tidak ada, kita mau beli tidak ada uang, tapi hewan kurban itu yang kita pelihara, maka dibolehkan. Tapi kalau seseorang mencukupkan dirinya untuk tidak menyembelihnya, itu jauh lebih utama, supaya nanti menjadi 2. Jadi nanti di tahun depan bisa dia kurbankan 2. Itu yang lebih utama. Dan kurban dibolehkan dari binatang ternak yang wanita. Ini juga banyak kesalahan. Banyak yang menganggap bahwa tidak sah kurban kalau dari betina. Sama dengan akikah. Ada yang menganggap kalau akikahnya dari kambing betina tidak sah katanya akikahnya. Ini dalilnya di mana? Akikah tetap sah. Mengakikahkan anak-anak dengan kambing betina sah. Seekor ataupun 2 ekor sah. Akan tetapi kalau ada yang jantan itu lebih afdal. Kenapa? Karena dagingnya lebih bagus, sehingga sedekahnya lebih mantap. Penyembahannya kepada Allah lebih sempurna. Kemudian di pertemuan ada yang terlewatkan setelah kita membuka dari kitab ringkasan yang ada di karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini kitab dari Mazhab Hanbaliyah yang kita sudah kirimkan di grup.
dari ringkasan dalam mazhab Hambaliyah, kalau di sebelah kiri saya dari kitab ringkasan mazhab Imam Syafi'i Asy-Syafi'iyah yang dinukil oleh Ahmad bin Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i. Ada yang terlewatkan, yaitu tentang adab-adab menyembelih. Di antara adab-adab menyembelih menghadap kiblat. Jadi seseorang kalau ingin menyembelih sebaiknya menghadap kiblat. Misalnya ini kiblat, maka begini, lehernya di sana. Maka ini yang paling terafdal. Kemudian harus dipahami bahwa menghadap kiblat adalah adab, bukan kewajiban. Jadi kalau memang momennya tidak tepat, lokasinya kurang baik, seseorang menarik parangnya, membuat nyaman sembelihannya, kalau dia menghadap kiblat, maka dia tinggalkan tidak apa-apa. Kalau dia tinggalkan tidak apa-apa. Karena sekali lagi menghadap kiblat hukumnya adab. Ada yang menganggap seperti Imam Syafi'i, menganggap sunnah menghadap kiblat, bahwa hukumnya sunnah. Dan tidak ada para ulama berpendapat bahwa menghadap kiblat hukumnya wajib, tidak ada. Yang ada hanya apakah dia sebagai adab penyempurna, sebagai pengagungan terhadap arah kiblat. Yang kedua sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terlewatkan, kalau seseorang di antara adabnya dalam berkurban tadi setelah membaca basmalah, yaitu tidak mengasah pisaunya di depan sembelihannya. Seseorang tidak mengasah pisaunya di depan sembelihannya. Jadi kalau kita mau mengasah, kita asah memang di rumah. Misalnya di malam takbir asah memang. Sampai di masjid sudah siap dipakai. Jangan diasah apalagi di depannya sapi, kasihan. Ini menyakiti sapi, membuat sapi itu atau kambing itu mati sebelum kematiannya. Seperti bilang kita potokai mati membalas. Ya, ini hendaknya itu diperhatikan karena membuat sapi tidak nyaman. Bahkan kalau lebih baiknya ditutup. Di antara adab, jadikan sembelihan yang kita sembelih sapi yang lain tidak melihat dari sembelihan yang kita sembelih. Dan di antara adab seseorang menyembelih adalah seseorang meletakkan dari apa ini namanya lutut di bagian lambung dari sembelihannya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau beliau ingin menyembelih, dia tanya, ini kalau sembelihan enaknya, biasanya kalau kambing, misalnya ini kakinya, ini biasanya Nabi bentuk, kemudian diletakkan demikian, kemudian Nabi letakkan dia punya lutut di sini, kemudian disembelih. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa di bagian rusuknya itu Nabi jepit pakai lutut, kemudian disembelih. Dan matanya kambing itu ditutup pakai telinganya, karena telinga kambing itu agak panjang dibandingkan telinga sapi. Dan kalau kambing seseorang sendiri bisa tanpa diikat, biasanya begitu. Kalau ayam kan biasa sayapnya kita tarik kepalanya, kita potong agak di atas sudah. Kalau kambing seorang diri bisa. Biasanya kami kita lakukan kambing itu sendiri tanpa ada yang pegang. Kalau sapi sebaiknya diikat dan dibentangkan lehernya supaya lebih nyaman. Kecuali kalau sapi yang dipusing, sapi yang besar dia punya ini, maka hendaknya kalau bisa ada yang memegang supaya lebih bentang lagi, supaya ketika disembelih itu lebih nyaman. Apakah ketika kita menyembelihnya harus dengan cara ditarik, ataukah boleh juga diiris ke depan? Jawabannya yang mana lebih nyaman. Akan tetapi satu kali hantaman itu jauh lebih mengenakan sembelihan dibanding seperti seseorang kayak mengiris. Jadi kalau bisa satu kali hantaman itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik. Apakah seseorang menarik nafasnya? Ini sebagaimana yang dipahami para orang-orang Sufiyah. Apakah kita tunggu nafasnya itu sapi untuk dia tarik, kemudian kita tarik juga nafasnya? Bagaimana kalau orang tua yang menyembelih ini kira-kira akan sulit?
nafasnya kita dengan nafasnya sembelihan mau diseragamkan, ini agak sulit dan tidak ada tuntunan dalam syariat. Akan tetapi kalau dienakkan oleh sembelihan, biar dia menarik nafasnya, tenangkan jiwanya, kemudian kita sembelih, itu diantara ihsan. Tidak apa-apa. Supaya enak dulu biasanya disapu-sapu lehernya. Ini sembelihan. Apakah sembelihan disiram dan diwudukan? Jawabannya ini kesalahan. Karena sembelihan itu tidak diwudukan. Karena dia tidak mau sholat. Kecuali kalau dia bilang, Ustaz, saya mau sholat dulu. Ya, dia bicara misalnya, maka dia diwudukan. Akan tetapi yang benar, yang berwudu yang menyembelih. Yang menyembelih disunnahkan berwudu. Yang menyembelih disunnahkan wudu. Dan wudu bagi menyembelih itu disunnahkan baik mau menyembelih maupun tidak menyembelih. Hadisnya hadis Bilal. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada Bilal, ya Bilal, kenapa terompahmu sendalmu saya dengar disuruh? Amalan apa yang kamu lakukan? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang saya amalkan kecuali setiap batal wudu saya berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Maka ini dilakukan baik mau menyembelih maupun sebelum menyembelih. Jadi sekali lagi, untuk wudu itu dilakukan pada orang yang menyembelih, bukan sembelih. Apakah bisa disiram sembelihannya? Bisa, selama tidak ada keyakinan yang lain. Kalau disiram saja, istilahnya supaya dingin, sembelihan kamalkan pada musuh-musuh atau bapak yang luar, kasih mamang lagi, maka boleh disiram selama tidak ada keyakinan yang lain. Ya, jadi ini mungkin sedikit dari apa yang terlewatkan dari pembahasan kita. Sekali lagi, untuk dari adab-adab yang kita ambil di kesempatan kali ini, adab-adabnya diantaranya yang pertama adalah seseorang menghadap kiblat, kemudian berwudu, kemudian mengasap pisaunya bukan di hadapan sembelihannya, kemudian menyembelih sembelihannya tidak di hadapan sembelihan yang lain, kemudian diantaranya dia memperenak sembelihannya itu dengan cara hendaknya 1 kali hantaman kalau bisa. Apakah dengan cara ditarik atau disodorkan ke depan, itu terserah bagaimana kenyamanan dari orang yang menyembelih. Mungkin ini sedikit yang bisa kita berikan dari pembahasan kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan di antara para jemaah. Falyatafaddal mashkuran majrur. Ya, bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.